istri yang tak dianggap. Bab keempat. Kinara pulang ke rumah Andreas untuk terakhir kalinya. Dia mengambil kopernya dan vino yang sempat ia titipkan pada pelayan di rumah Andreas. Semua pelayan yang mengetahui nasib rumah tangga Kinara yang sangat pelik pun merasa sedih. Tidak akan ada lagi sosok nyonya muda berhati mulia seperti Kinara. Nyonya, jangan tinggalkan kami. Rengek para pelayan di rumah Andreas menatap Kinara dengan memelas. Tidak bisa, Bi. Aku harus pergi. Karena di luar sana ada bagian yang telah menunggu kami. Jaga diri Bibi dan kalian semua dengan baik. Aku pergi. Kinara tersenyum lembut lalu menyeret kakinya beranjak keluar dari rumah Andreas. Kinara yang melihat Andreas pulang membawa Alona pun tersenyum miris. Belum sehari mereka berpisah, Andreas telah membawa Alona pulang ke rumah. Apa sebegitu tak sabarnya Andreas untuk meminang kakak tirinya itu? Kinara memperhatikan penampilan Alona yang sangat modis dengan wajah cantik, membuat dirinya merasa insecure. Dia sadar bahwa salah satu alasan Andreas tak meliriknya karena Kinara tak pandai merawat diri. Apa aku bisa cantik seperti Kak Alona? Batin Kinara bertanya-tanya. Andreas yang melihat Kinara pun menghentikan langkahnya sesaat, seolah waktu di sekitarnya berhenti. Dapat ia lihat, Vino terlelap dalam gendongan Kinara. Sayang, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada mantan istrimu dulu ya. Alona langsung berlari kecil menghampiri Kinara. Dengan santainya wanita ular itu memeluk Kinara dari arah samping. Pergilah yang jauh, Upik Abu. Dimanapun kamu berada, kamu tidak akan pernah terlihat. Karena kamu diciptakan hanya untuk menderita dan diacuhkan oleh orang-orang. Kamu tahu, Upik Abu, aku adalah orang yang paling senang atas penderitaanmu. Aku berharap hidupmu tidak akan pernah bahagia. Asalkan kamu tahu, kehadiranmu dalam kehidupan Andreas itu seperti debu yang tidak pernah berguna. Bahkan dia pernah mengatakan, tidak sudi menyentuhmu atau tidur satu ranjang dengannya. Kau tahu kenapa? Alasannya adalah, dia tak pernah mau tidur dengan gajah. Lihatlah tubuhmu yang gempal semenjak melahirkan ini. Sudah wajah berjerawat dan kusam, tubuh pun seperti gajah. Yang ada kamu mempermalukan Andreas saja. Bisik Alona membuat Kinara langsung mendorong kasar tubuh kakak tirinya itu. Alona! Pekik Andreas menghampiri Alona yang terjatuh ke tanah. Oh, ya, kenapa kamu jahat sekali, Kinara? Padahal aku hanya ingin memelukmu untuk terakhir kalinya saja. Alona berakting membuat Andreas marah pada Kinara. Kinara, kamu sudah benar-benar ke... Aku pergi. Kinara lebih dulu menyela lalu melanjutkan langkahnya meninggalkan Andreas yang belum sempat menyelesaikan perkataannya. Kinara menangis seraya berjalan. Dia tak sekalipun menoleh ke belakang. Hatinya hancur mendengar perkataan Alona. Apakah benar kalau Andreas mengatakan itu pada Alona? Apa benar Andreas menganggap dirinya seperti gajah? Kamu harus kuat, Kinara. Kamu harus berubah. Jangan cengeng. Jadikan hinaan mereka sebagai pecutan agar kamu bisa berubah. Kinara bergumam dengan hati yang remuk. Dia berusaha menguatkan dirinya sendiri. Di saat dirinya terpuruk seperti ini, tidak ada siapapun yang menguatkan dirinya. Sedangkan Andreas, dirinya termangu melihat Kinara yang sudah masuk ke dalam mobil Cino sekretarisnya. Dia sudah pergi. Batin Andreas merasa hampa. Sudah 1 minggu pasca perceraian Kinara dan Andreas. Hari ini pria tampan itu berniat mengunjungi mantan istrinya tersebut. Karena jujur saja, setelah perceraian, ada yang kosong dalam kehidupan Andreas. Kakak, ini pakaian kantornya. Kak, bangun, sudah pagi. Kak, ini sarapannya ya. Kakak yang semangat kerjanya. Kata-kata itu tak terdengar lagi di telinga Andreas. Karena sepemilik kata telah pergi meninggalkan Andreas. Saat tiba di rumah besar milik Kinara yang sengaja Andreas beli agar Kinara merasa nyaman, Andreas segera turun dan menekan bel. Namun Andreas terkejut saat dia membuka pintu rumah bukanlah Kinara. Mohon maaf, Anda siapa ya?
Tanya seorang wanita setengah baya pada Andreas. Anda yang siapa? Bukankah ini rumah mantan istri saya, Kinara? Kenapa Anda yang menempati rumah ini? Tanya Andreas yang merasa kebingungan. Oh, Mbak Kinara, rumah ini sudah saya beli, Tuan. Mbak Kinara yang menjualnya pada saya. Katanya sih mbaknya lagi butuh uang, makanya rumah ini dijual. Jelas wanita itu membuat Andreas terkejut. Bagaimana bisa Kinara menjual rumah yang dia berikan untuknya? Lalu di mana mantan istrinya itu? Andreas tak banyak berkata lagi. Dia segera meninggalkan halaman rumah itu, bergegas mencari tahu di mana keberadaan Kinara. Di tengah perjalanan, ponsel Andreas berdering. Mau tak mau Andreas mengangkat panggilan dari Gino, asisten pribadinya. Halo, ada apa Gino? Ucap Andreas. Tuan, lihatlah berita trending di internet sekarang juga. Ini menyangkut Nona Kinara. Baiklah. Pria tampan itu menepikan mobilnya di pinggir jalan, lalu segera membuka berita trending hari ini. CEO Andreas Pratama memberikan sumbangan senilai 26 miliar pada lembaga memberantas kemiskinan. Apa maksudnya ini? Kenapa aku memberikan sumbangan sebanyak itu? Andreas bergumam dengan jantung bergetar hebat. Andreas segera menghubungi Gino untuk menanyakan tentang sumbangan tersebut. Apa maksudnya ini, Gino? Nona Kinara menjual seluruh aset pemberian Anda, lalu menyumbangkan hasilnya pada lembaga pemberantas kemiskinan atas nama Anda, Tuan. Andreas menjatuhkan ponselnya mendengar penjelasan Gino. Pria tampan itu tidak menyangka bahwa Kinara akan berbuat sedemikian rupa. Kinara menolak semua harta gonogini yang dia berikan. Apa yang kamu lakukan, Kinara? Apa kamu ingin membuat aku menyesal? Kenapa kamu melakukan ini, Kinara? Aku sengaja memberikan aset dan rumah agar kamu hidup nyaman, tanpa harus memikirkan apa yang kamu makan hari besok. Andreas mengacak rambutnya frustasi. Rasa bersalah kian membara dalam relung hatinya. Tak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap hari Andreas dihantui rasa bersalahnya. Sedangkan di sisi lain, Kinara sedang sibuk bekerja di sebuah toko bunga. Gadis polos itu terlihat ceria menyirami bunga-bunga indah bermekaran di toko tersebut. Nara, sepertinya Vino kehausan, nak. Beri ASI dulu dia. Kita seorang wanita setengah bayi dengan paras cantik. Wanita itu menggendong Vino yang masih bayi, lalu memberikannya pada Kinara. Baik, Tante. Dada Nara juga sudah nyeri dari tadi. Kinara tersenyum gemas menciumi wajah gembul bayi mungilnya itu. Kinara segera menyeret kakinya masuk ke dalam kamar pribadinya. Diikuti oleh wanita setengah baya itu yang tak lain adalah Ibu Anin. Seorang wanita setengah baya cantik berumur hampir setengah abad. Dia merupakan seorang janda yang ditinggal pergi suami tercintanya selama-lamanya. Mereka bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Di kala itu Kinara yang berniat merantau ke Jakarta guna memulai hidup baru. Tanpa adanya bayang-bayang Andreas beserta orang-orang jahat yang telah mengabaikannya, Kinara juga menjual aset yang diberikan Andreas. Gadis polos itu tak ingin semakin diinjak-injak oleh Andreas. Saat mengetahui Andreas menyamakan dirinya dengan gajah, disitulah hati Kinara hancur dan membeku untuk Andreas. Meski sebenarnya Andreas tak pernah mengatakan hal tersebut, itu hanyalah taktik Aluna agar Kinara semakin terpuruk. Kembali lagi pada Ibu Anin. Saat itu janda cantik dan kaya raya itu mengalami sesak napas di bandara. Dari sekian banyak orang-orang yang berlalu lalang, hanya Kinara yang mau membantu Ibu Anin dengan tulus. Ibu Anin pun mengajak Kinara bekerja di tokonya sebagai bentuk balas jasa. Namun Kinara tak mengetahui latar belakang Ibu Anin yang ternyata istri mendiang konglomerat di Jakarta. Ibu Anin yang melihat Kinara sedang membelai pipi gembul Vino pun menghampiri Kinara. Nara, bolehkah Tante tahu siapa papanya Vino? Tante juga ingin tahu bagaimana kehidupan kamu. Kenapa kamu nekat merantau ke Jakarta seorang diri dengan status kamu yang janda muda? Tanya Ibu Anin lembut membuat mata Kinara berkaca-kaca. Ibu Anin merasa amat geram ketika mendengar cerita dari Kinara. Wanita janda cantik itu tidak terima dengan perlakuan keluarga Kinara. Betapa kolotnya pemikiran orang-orang di sekitar Kinara, pikir Ibu Anin. Terus suami kamu, apa dia juga menghina kamu seperti keluarga dan kakak tiri kamu? Tanya Ibu Anin dengan dada yang naik turun. Tidak, dia hanya menganggap aku tidak ada, Tante. Balas Kinara mengusap air matanya yang tak kunjung berhenti. Ibu Anin segera memeluk erat tubuh Kinara.
Wanita itu mencoba memberikan kehangatan dan kekuatan untuk Kinara. Nara, Tatap mata tante. Tegas Ibu Anin menangkup pipi Kinara. Kinara menatap bola mata Ibu Anin dengan serius. Kamu ingin berubah menjadi cantik dan kuat? Tanya Ibu Anin serius membuat Kinara menganggukkan kepala. Mau? Kamu mau membalaskan dendam pada mereka semua yang telah mencampakanmu? Apa kamu mau membuat mantan suamimu menyesal karena telah menyanyiakanmu? Apa kamu mau membuat keangkuhan mereka hancur berkeping-keping? Ibu Anin bertanya dengan suara yang sangat tegas. Mau, Tante, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Balas Kinara polos membuat Ibu Anin terkekeh. Serahkan semuanya pada Tante. Asalkan ada kemauan, pasti ada jalan. Mulai saat ini, kamu harus mengikuti instruksi Tante. Perintah Ibu Anin membuat Kinara menganggukkan kepala. Apa yang harus aku lakukan pertama kalinya, Tan? Tanya Kinara polos membuat Ibu Anin tersenyum penuh arti. Kamu harus diet karbohidrat mulai hari ini. Olahraga dan perawatan alami. Tentang Vino, itu biar Tante yang mengurusnya. Tegas Ibu Anin membuat Kinara merasa was-was. Tapi, kamu mau cantik atau tidak? Mau, Tante. Jawab Kinara penuh semangat. Kinara melakukan diet karbohidrat dan olahraga. Dia dilatih oleh Ibu Anin si janda bohai tanpa anak itu dengan keras. Ibu Anin hanya akan membiarkan Kinara mengkonsumsi bubur kacang hijau agar ASI Kinara lancar. Di minggu pertama, Kinara terlihat sangat semangat melakukan olahraga dan yoga. Ibu Anin tidak main-main. Wanita janda itu mengundang instruktur senam dan dokter kecantikan untuk merawat tubuh Kinara. Dilihat dari porsi wajahnya, hidungnya mancung, mata bulat, bibir mungil, dan pipi cabi. Itu sudah menjadi kelebihannya. Dia sangat cantik. Hanya saja kecantikannya tertutupi dengan penampilan norak dan wajah kusam serta jerawat. Hanya dipoles sedikit saja, sampai jerawat, komedo, dan kulit kusamnya itu tidak ada lagi. Dapat dipastikan, dia masuk jajaran wanita tercantik di Indonesia. Dokter kecantikan pribadi Ibu Anin menilai penampilan Kinara. Kinara yang dipuji pun merasa malu. Seumur hidupnya, baru kali ini ada yang memuji dirinya. Benar, kalau untuk badan dia juga sudah bagus. Meski tubuhnya gempal pasca melahirkan, dada dan bokongnya sangat sintal. Jadi meski nanti saat dia kurus, dada dan bokongnya akan tetap sintal, bahkan semakin kencang. Instruktur senam pribadi Ibu Anin pun ikut menilai bentuk tubuh Kinara. Ibu Anin yang mendengarnya pun merasa bahagia. Karena suatu hari nanti, Kinara akan berubah menjadi wanita cantik. Dia berjanji dalam hati bahwa dia akan mendidik Kinara menjadi wanita dewasa dan elegan. Ibu Anin tidak punya anak. Dia berniat mengangkat Kinara menjadi anak angkatnya dan Vina sebagai cucu angkatnya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan olahraganya. Setelah selesai membakar kalori pada tubuhmu, giliran Dokter Indri yang merawat kulit wajahmu. Ajak instruktur senam bernama Tante Leni. Dokter kecantikan Indri dan instruktur senam Leni merupakan teman Ibu Anin. Mereka ikut geram ketika mendengar kisah hidup Kinara yang sangat miris. Ayo Nara, buktikan kalau wanita janda itu lebih menggoda dari wanita perawan. Buat mantan suamimu itu kejang-kejang karena perubahanmu. Biarkan dia hidup dalam lautan penyesalan karena telah mencampakkan wanita sebaik kamu. Tante Leni merangkul pundak Kinara santai seolah-olah Kinara adalah anaknya. Benar Nara, istri tidak cantik itu dirawat, dibuat cantik, bukan malah dicampakkan lalu lari ke pelukan pelakor. Apa dia tidak berpikir kalau wanita sejenis kakak tirimu itu seperti belut, licin dan licik? Tidak ada wanita baik-baik yang mau menghancurkan rumah tangga orang lain dengan alasan cinta pertama atau apalah itu. Celetuk Tante Indri membuat Kinara terkekeh kecil. Dia tidak menyangka teman-teman Ibu Anin mempunyai pola pikir baik dan selalu memberikan motivasi untuknya. Minggu kedua, Kinara terlihat kelelahan karena diet karbo serta olahraga yang ketat. Minggu ketiga, Kinara sudah mengeluh membuat Ibu Anin menghela napas berat. Minggu keempat, Kinara ingin menyerah membuat Ibu Anin, Tante Leni, dan Tante Indri kesal. Aku capek, Tan. Tubuhku pegal-pegal.
kalau Kinara dengan wajah memelas. Bersambung.